Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Puji Tuhan, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Sampai hari ini kita masih dipertemukan kembali untuk kita memuji Tuhan, untuk kita belajar firman Tuhan, untuk kita saling membangun, saling mengingatkan antara satu sama dengan yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mau bernyanyi bersama-sama. Kita buka buku nyanyi kita, buku Humnoi di nomor 253, bagi Yesus semuanya. 253, bagi Yesus semuanya. Inilah hidup kita, hidup orang yang percaya, orang yang hidup di dalam Tuhan, bahwa hidup kita semuanya adalah bagi Yesus. 253, mari. Semua kehidupannya adalah untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita tundukkan kepala kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur atas pimpinan dan pertolongan Tuhan yang selalu setia memimpin memelihara hidup kami. Sampai hari ini kami masih dalam keadaan sehat, kuat. Ini semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami bisa bertemu kembali, berkumpul kembali untuk kami memuji Tuhan. Kami belajar firman Tuhan. Untuk kami saling mengingatkan, saling membangun antara satu sama dengan yang lain. Kiranya Tuhan yang pimpin. Berkati jalannya pertemuan perjemahan kami hari ini agar bisa berjalan dengan baik. Pujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bernyanyi kembali buka buku himne kita di nomor 206. Nomor 206. Selamat karena anugerah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh karena anugerah. Ya, jadi keselamatan sudah Tuhan sediakan bagi manusia. Berbahagialah bagi orang yang mau bertobat dan percaya mengaminkan bahwa Yesus sudah mati di salib menggantikan dosanya. Mari kita menyanyi lagu nomor 206, Selamat karena anugerah. Dalam istana
ini sangat indah sekali. Lagu ini menceritakan suasana keadaan ketika kita berada di surga. Jadi ketika kita sudah di surga, kita bertemu dengan Sang Pencipta, kita bertemu dengan Juru Selamat kita. Jadi di situ kita saling menceritakan ya, dengan orang-orang percaya yang lainnya. Jadi bagaimana cara kita diselamatkan? Ya, di sini dikatakan dan menceritakan. Ya. Jadi siapa yang memberitakan Injil kepada kita sehingga kita bertobat dan percaya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi di sana kita saling bercerita, saling menceritakan, oh saya percaya oleh karena si Anu yang memberitakan Injil kepada saya, sehingga saya mengerti bagaimana dosa itu diselesaikan dan sebagainya. Jadi kita memiliki iman dan saat itulah kita menceritakan bagaimana kita diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Anda yakin sudah diselamatkan? Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan. Pembacaan kita hari ini, kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang kedua. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 12. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, kita akan membaca firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat pertama, Bapak Ibu sekalian, ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat 12. Judul di atas, orang-orang Majus dari timur. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Kita baca silih berganti. Ayat pertama, Bapak Ibu sekalian, ayat yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi
supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka menegurinya melalui jalan lain. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pemberitahuan mengenai bahwa Yesus sudah dilahirkan. Jadi orang Majus dari timur, mereka mendapat informasi, tahu bahwa Raja Yesus sudah dilahirkan di dunia ini, ya. Mereka dituntun oleh bintang. Jadi dituntun oleh bintang sehingga mereka bisa bertemu dengan juru selamat, sang juru selamat yang menanggung dosa seisi dunia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ini orang Majus. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Siapa yang menuntun kita, yang membawa kita sehingga kita bisa membuka hati, kita bisa tahu juru selamat, kita bisa kenal Yesus, bahkan kita bisa terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau orang Majus dituntun oleh bintang, mereka melihat bintang sehingga mereka berjalan mengikuti bintang itu, dan bintang berhenti di mana bayi Yesus berada. Bintang berhenti di situ dan orang Majus tahu di sekitar situlah tempatnya Yesus berada. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini siapa yang menuntun kita? Siapa yang mengajak kita? Siapa yang membawa kita untuk bertemu sang Juru Selamat, bertemu dengan Yesus Kristus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ketika kita sudah bertemu, kita sudah tahu siapa yang menolong. Tuhan mau hiduplah di dalamnya dan jadilah saksi. Beritakanlah Injil dimanapun kita berada, supaya apa? Kita bisa menjadi penuntun, menjadi terang, menjadi pemberita kabar baik, sehingga orang-orang yang bertemu dengan kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita bisa diselamatkan. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita mau bernyanyi kembali sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka kembali buku Humne kita nomor 212. Buku Humne kita nomor 212. Pada kaki salibnya. Jadi pada kaki salibmu, disalib, Yesus menanggung dosa seisi dunia. 212.
dalam surga, jiwaku bahagia. Salibmu, salibmu yang ku muliakan, hingga dalam surga ada perhentian. Amin. Pada kaki salib, disaliblah Yesus menanggung dosa kita. Disaliblah Yesus membayar dosa seisi dunia. Sebab itu berbahagia orang yang mau bertobat dan percaya, yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang itu pasti masuk surga. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membuka Alkitab kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, hari ini Tuhan kami mau belajar kebenaran firman. Hamba memohon Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memimpin, menyertai, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk memberitakan kebenaran, menyampaikan Injil, kabar baik pada kami hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang hadir hari ini Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami agar tertuju kepada pelayanan firman Tuhan hari ini. Sehingga firman Tuhan yang kami pelajari itu akan berarti, akan kami lakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 90. Kita akan membaca ayat 9-nya saja. Mazmur pasal 90. Kita akan membaca ayat 10 saja. Bapak Ibu sudah mendapatkannya, kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Mazmur 90 ayat 10. Sudah ketemu? Kita akan membacanya bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Mazmur 90 ayat 10. 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini menceritakan bagaimana keadaan hidup manusia. Jadi keadaan hidup manusia itu akan seperti apa? Dan kita tahu kita hidup di muka bumi ini hanya sementara, hanya sementara. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya. Tidak ada manusia yang hidup kekal di bumi ini, tidak mengalami kematian dan sebagainya. Itulah sebabnya di sini dalam Mazmur ini pasal 90 ayat 10 di sini menceritakan, mengatakan kepada kita bahwa hidup kita di muka bumi ini dikasih kesempatan yaitu untuk hidup 70 tahun. Kalau kuat akan hidup 80 tahun. Ya mungkin kalau ada yang hidup lebih dari umur 80 tahun, itu adalah anugerah kasih karunia. Tuhan kasih kesempatan untuk kita bersaksi memberitakan Injil di muka bumi ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya kasih judul khotbah kita hari ini yaitu hidup itu singkat. Hidup itu singkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa dikatakan bahwa hidup itu singkat? Hidup itu hanya sementara.
Hidup itu kita hidup di muka bumi ini, kita hidup singkat, hidup sementara. Kita tidak hidup selama-lamanya. Kita hanya numpang. Ya, hanya numpang. Ya kita tidak tahu kapan hidup kita ini berakhir. Kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Bahkan kita juga tidak tahu kapan Tuhan kembali ke muka bumi ini untuk menjemput orang-orang yang percaya, orang yang beriman kepadanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya bahwa suatu saat kita pasti mengalami yang namanya kematian. Mungkin kalau kita mengalami kematian, kita tidak tahu kapan itu terjadi. Bahkan kematian itu akan terjadi di dalam kehidupan manusia kapan saja. Umur berapa? Umur berapa saja bisa mati. Anak-anak bisa mati, orang dewasa bisa mati, orang tua pun bisa mati. Semuanya akan mengalami yang namanya kematian. Nah, mungkin kalau kita belum mengalami kematian, Tuhan berkata kepada kita bahwa kita dikasih kesempatan untuk hidup 70 sampai 80 tahun. Itu untuk apa? Ya, Tuhan maunya untuk kita bersaksi, untuk kita memberitakan Injil, untuk kita menyampaikan kebenaran. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin kita saat ini kita umur misalnya 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, mungkin sudah ada yang 60 tahun sekian. Mungkin kalau kita dikasih kesempatan 70 sampai 80 tahun, sisa hidup kita masih berapa? Masih berapa puluh tahun? Kita bisa hitung sendiri dengan umur kita saat ini ada berapa. Oh, kalau saya umur 35 tahun, berarti kesempatan untuk hidup kuat, kesempatan untuk melayani, untuk bersaksi, Tuhan kasih kesempatan masa kuatnya ada 35 tahun lagi. Oh, lumayan ya, lumayan lama. 35 tahun untuk kita bersaksi, untuk kita memberitakan Injil, untuk kita menyampaikan kebenaran. Kalau kita memang bekerja, melakukan semuanya, kira-kira umur 35 tahun itu kita akan dapat berapa? Jiwa. Kita akan memberitakan Injil berapa? Menyampaikan kebenaran kepada orang. Berapa banyak yang akan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau. Sebelum semuanya terjadi, sebelum semuanya kita alami, karena kita tahu hidup kita itu singkat. Hidup kita itu singkat. Kita hidup di dunia ini kita hanya sementara, kita hanya menumpang. Oleh sebab itu, hari ini kita masih hidup, itu tandanya apa? Tuhan mau pakai kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya semua manusia pasti mengalami kematian. Semua manusia pasti mati. Cuman kita tidak tahu kapan itu terjadi. Adakah kita di sini yang tahu kapan matinya? Tanggal berapa, minggu kapan, bulan berapa, tahun berapa? Adakah yang tahu siapa? Kapan saya mati? Nggak tahu. Oh, mungkin bisa terjadi hari ini. Oh, mungkin hari ini ketika kita keluar dari ruangan ini, mungkin kita di perjalanan dan sebagainya, kita juga bisa mengalami kematian. Bisa saja. Dan sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau seseorang mati, kalau kita mengalami kematian, kita akan pergi kemana? Itu yang sangat penting. Hidup kita ini adalah singkat. Hidup kita ini adalah sementara. Kalau kita mati, kita akan pergi kemana? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada dua tempat yang ada, yaitu adanya surga dan neraka. Dan dua tempat itu tidak bisa dimiliki semua. Kita harus pilih salah satu, surga dan neraka. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana caranya untuk kita masuk surga? Ya mungkin kalau masuk neraka tidak perlu dipelajari. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertemu dengan Sang Pencipta? Bagaimana caranya supaya kita bisa bertemu Tuhan yang sudah menembus dosa kita? Itu yang sangat penting. Sebelum kita mati, sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, bahkan sebelum Tuhan datang ke muka bumi ini untuk menjemput kita, seharusnya kita sudah siap. Oh, bagaimana caranya? Ya, Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa ingin bertemu kepada Bapa harus melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Barang siapa ingin bertemu Bapa harus melalui Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah Anda berjalan? Sudahkah Anda menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa hanya orang Kristen saja berkata jalan satu-satunya adalah Yesus? Kalau dalam Kisah Para Rasul dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain apa? Selain nama Yesus Kristus yang bisa membuat kita selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa melakukan, bisa cek sendiri. Mengapa jalan keselamatan hanya melalui Yesus? Mengapa tidak melalui jalan lain? Mengapa tidak melalui hal-hal yang lain supaya kita bisa masuk surga? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa hanya bisa melalui Yesus? Kita percaya bahwa manusia ini adalah semuanya sudah berdosa. Dikatakan Roma 3:23 bahwa manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah berdosa. Oleh sebab itu, supaya manusia bisa masuk surga, dosanya harus diselesaikan. Siapa yang menyelesaikan dosa? Itu yang sangat penting. Yang bisa menyelesaikan dosa, yang bisa membayar dosa, yang bisa menebus dosa, hanya Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus. Yesus Kristus. Dalam kitab Petrus dikatakan, Dia membayar kita bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi pakai apa? Dengan darah yang mahal. Itulah kita tahu ketika Yesus mati di kayu salib, ketika Yesus tergantung di kayu salib, saat itulah Ia menanggung dosa seisi dunia. Yohanes 1:19 berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kita percaya bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, mengapa hanya melalui Yesus, tidak ada jalan lain, tidak ada tempat lain? Karena Yesuslah yang sudah menanggung dosa. Yesuslah yang sudah membayar dosa seisi dunia. Oleh sebab itu, maukah Anda masuk surga? Maukah Anda menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudahkah Anda percaya kepadanya bahwa dosa Anda sudah dibayar lunas oleh Dia? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kalau belum, mungkin kalau selama ini Anda tidak tahu, mungkin kalau selama ini Anda tidak terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkinkah hari ini Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk kita membuka hati, untuk kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk kita mengetahui bagaimana kita diselamatkan, karena kita percaya hidup kita ini singkat. Jangan Anda tunda-tunda. Jangan Anda buang-buang waktu. Kita harus menyadari hidup kita singkat. Kita hanya sementara hidup di muka bumi ini. Oleh sebab itu, sudahkah kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, sebelum Tuhan datang menjemput orang-orang yang percaya? Firman Tuhan berkata, ketika Dia datang kelak, adakah Dia mendapati iman di bumi? Oh, Tuhan sendiri sudah pesimis. Tuhan sendiri sudah pesimis melihat orang-orang yang ada di muka bumi ini. Kebanyakan mereka tidak percaya, kebanyakan mereka tidak beriman, kebanyakan mereka tidak terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan meskipun zaman sekarang orang keluar masuk gereja, katanya percaya, katanya hidup dalam Tuhan, tetapi perilakunya tidak mencerminkan bagaimana orang yang sudah dilahirkan kembali, bagaimana orang yang sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sungguh-sungguh. Yesus pesimis ketika Dia melihat iman di muka bumi, ketika Dia melihat orang-orang katanya percaya, katanya beriman, tetapi ketika Yesus memperhatikan bahwa orang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita harus hidup dalam kebenaran, kita harus hidup melakukan kebenaran. Karena dikatakan dalam Injil Matius, tapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sudahkah kamu mencari kebenaran? Mungkin saat ini kita berada di dalam gereja, mungkin saat ini kita berada dalam organisasi apa,
Pernahkah kita mengecek iman? Pernahkah kita mengecek pengajarannya? Apakah sesuai kebenaran firman Tuhan atau tidak? Itu yang sangat penting. Supaya apa? Kita betul-betul sudah mendapat kepastian, sudah yakin bahwa kapan saja Tuhan memanggil kita, kita pasti masuk surga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah hari ini kita sudah yakin masuk surga? Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita ini singkat. Kapan saja itu bisa terjadi. Kematian sudah menanti. Kematian itu pasti terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita hidup. Kita masih bisa hidup. Kita masih bisa beraktivitas. Kita masih bisa melakukan itu, melakukan ini dan sebagainya. Itu tandanya untuk apa? Tandanya untuk apa? Mengapa hari ini Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita hidup? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kita perhatikan firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 16. Efesus pasal 5 ayat 16. Kita masih dikasih kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Kita hidup harus untuk apa? Apa yang harus kita lakukan sementara kita masih hidup? Efesus pasal 5 ayat 16. Di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Jadi di situ dikatakan firman Tuhan mau supaya kita mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Hari-hari ini adalah jahat. Yang perlu kita perhatikan di sini, ya, di sini dikatakan, ya, seharusnya, ya, dipergunakanlah ini, ya, artinya ini belilah, ya, tebuslah. Ya. Jadi hari-hari kita ini sangat berarti, ya, sangat berguna, sehingga harus belilah, ya, tebuslah, pergunakanlah, ya, waktu yang ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan kasih kesempatan kepada kita dengan waktu yang sama. Sama-sama 24 jam, 12 jam, 24 jam. Tuhan tidak pernah membedakan untuk si A, si B dan sebagainya waktu sekian-sekian, tidak ada. Tuhan itu yang Maha Kasih, Maha Adil. Dia memberikan waktu dan kesempatan kepada manusia semuanya sama. Oleh sebab itu, ketika kita sudah dikasih kesempatan, ketika kita sudah dikasihkan kesehatan, ketika kita bisa beraktivitas, bisa melakukan itu, melakukan ini, Tuhan mau supaya apa? Kita mempergunakan waktu ini, kita membeli, menebusnya, supaya ya mungkin ketika hidup kita belum percaya, belum kenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin kita masih jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, Tuhan mau apa? Kita mempergunakan, kita menebus. Mungkin dulu kita belum pernah mengalami hal seperti ini, mungkin dulu kita jauh dari Tuhan. Dan ketika kita sudah hidup dalam kebenaran, kita sudah tahu bahwa kita sudah hidup di dalam Tuhan. Tuhan mau apa? Kita mempergunakan waktu kita ini untuk apa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, untuk kita bersaksi, untuk kita menyampaikan kebenaran, untuk kita memberitakan Injil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin tahu apa yang Anda lakukan dalam hidup Anda. Adakah Anda bersaksi? Adakah Anda menyatakan Anda bahwa sudah diselamatkan? Adakah Anda memberitakan Injil kepada orang yang belum diselamatkan? Adakah Anda menyampaikan kabar baik kepada orang yang belum diselamatkan? Oh, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah kesempatan kita hidup di muka bumi ini. Kita belum dipanggil Tuhan. Tandanya Tuhan mau pakai kita untuk kita memberitakan Injil, untuk kita bersaksi, untuk kita menyampaikan kebenaran, untuk kita memberitakan Injil, kabar baik kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang Anda lakukan hari ini? Adakah Anda mengerjakannya? Adakah Anda melakukannya? Karena ketika kita bertemu dengan Juru Selamat, apa yang akan Dia tanyakan kepada kita? Tuhan tidak bertanya berapa banyak mobilmu. Tuhan tidak bertanya berapa banyak rumahmu. Tuhan tidak bertanya berapa banyak anakmu. Tetapi Tuhan akan bertanya,
mana saudara, mana keluarga, mana anak-anak, mana orang yang engkau kasihi, mana mereka? Itu yang akan Tuhan tanyakan. Adakah engkau memberitakan Injil kepada mereka? Adakah engkau menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan kepada mereka? Saudaraku yang dikasihi Allah, itulah suatu ketika kita berada di surga, Tuhan akan menghapuskan air mata. Oh, mengapa? Karena di sanalah mungkin kita menyesal. Karena di sanalah mungkin kita, oh kenapa dulu waktu saya di muka bumi ini tidak memberitakan Injil, tidak menyampaikan kabar baik. Mungkin di sana ketika kita melihat bahwa saudara kita, keluarga kita, mereka disiksa dan masuk neraka, mungkin saat itulah kita meneteskan air mata. Saat itulah Tuhan menghapus air mata kita. Mengapa? Mungkin kita timbul penyesalan. Kenapa dulu saya tidak memberitakan Injil? Kenapa dulu saya tidak menyampaikan kabar baik kepada mereka? Kesempatannya sudah tidak ada. Itulah sebabnya dalam Efesus tadi 5 ayat 16, pergunakanlah, belilah, tebuslah. Karena inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak ingat cerita Lazarus dan orang miskin. Orang miskin masuk surga dan orang kaya masuk neraka. Apa yang terjadi? Ketika dia sudah di api neraka, sudah disiksa, baru dia sadar. Rupanya dulu dia adalah orang yang tidak mengasihi. Dulu dia adalah orang yang cuek, tidak mau mendengar Injil, kabar baik dan kabar keselamatan. Ketika dia sudah berada di api neraka, baru dia berkata, supaya apa? Orang miskin itu dibangkitkan kembali, supaya memberitakan Injil kepada keluarganya, sanak saudaranya, pemilihnya. Apa yang terjadi? Semuanya sudah terlambat. Baru menyesal setelah berada di dalam api penyiksaan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum semuanya terlambat, sebelum semuanya terjadi, dan hari ini Tuhan masih kasih kesempatan untuk saya, untuk Anda hidup di muka bumi ini. Itu tandanya untuk kita bersaksi, untuk kita memberitakan Injil, untuk kita menyampaikan kabar baik. Bagaimana dengan Anda? Apa yang kita lakukan? Mungkinkah hari ini Anda masih sibuk dengan urusan pekerjaan Anda, bisnis Anda, mengurus usaha Anda? Kita percaya, kita tahu semuanya perlu diurus, semuanya perlu dikerjakan. Tapi suatu hal yang harus kita ingat, nomor satu kan Tuhan. Beritakan Injil, bersaksilah dimanapun kita berada. Sebenarnya untuk kita memberitakan Injil, untuk kita bersaksi dimanapun, kapanpun kita bisa. Tetapi adakah kita melakukannya dalam hidup kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita melakukan pekerjaan kita dengan rutin, dengan tekun. Tetapi adakah kita memberitakan Injil, kita bersaksi dengan rutin, dengan tekun? Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk kita bersaksi dan memberitakan Injil. Lakukanlah, kerjakanlah, belilah, tebuslah, pergunakanlah waktu yang ada. Karena kita tahu hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita tidak bisa mempergunakan, maka di surga nanti Tuhan akan menghapuskan air mata kita. Karena ketika kita berada di sana, kita melihat saudara, keluarga, orang yang kita kenal, mereka berada di neraka. Sedangkan kita melihat mereka, mungkin disitulah timbul penyesalan. Oleh sebab itu, sebelum semuanya terjadi hari ini, pergunakanlah waktu yang ada untuk kita bersaksi. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin kita hidup selama ini, kita menyadari kita hidup, kita beraktivitas, kita melakukan pekerjaan itu, pekerjaan ini. Mungkin itu bagi kita itu sangat penting, sangat berguna. Tetapi bagi Tuhan tidak berguna sama sekali. Tuhan mau ketika kita hidup di muka bumi, ketika kita kasih kesempatan untuk kita hidup di muka bumi, Tuhan mau untuk apa? Kita bersaksi, kita menyampaikan Injil, kita memberitakan kebenaran, sehingga semua itu kita berguna bagi Tuhan sebagai alat untuk kita memberitakan Injil. Kita lihat hidup kita lihat keberadaan kita. Adakah kita mempergunakan semuanya? Kalau belum, mungkinkah hari ini Tuhan kasih kesempatan kepada kita? Mari kita tundukkan kepala kita.
Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang bersyukur hari ini kami ada, kami masih sehat, masih kuat, bisa bekerja, beraktivitas. Kami tahu Tuhan memberkati kami. Kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami. Bapa di surga, kadangkala kami tidak bisa mempergunakan waktu kami, kesempatan kami untuk kami bersaksi, untuk kami memberitakan Injil. Mungkin karena kami tidak tahu, mungkin karena kami tidak mengerti, tapi hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami. Tolong kami Tuhan, pakailah kami, agar kami berani untuk kami bersaksi dan memberitakan kebenaran. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau bernyanyi kembali di nomor 264. 264 sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita bernyanyi kembali di nomor 264. Sudahkah yang terbaik ku beri? 264. Sudahkah yang terbaik ku beri? 264. Sudahkah yang terbaik ku beri buat Yesus yang mati tebus dosaku, terbayang pengorbanannya yang agung. Dia ingin yang terbaik dariku. Berapa orang sesat yang ku bantu, yang telah ku bawa pada Kristus. Sudahkah yang terbaik ku beri buat Yesus
yang beri segalanya bagiku. Amin. Lagu ini sangat indah. Dia bertanya kepada kita, sudahkah yang terbaik kita beri buat Yesus? Berapa banyak orang yang kita bawa kepada Dia? Berapa banyak orang yang sudah kita beritakan Injil, sudah kita sampaikan kebenaran kepada mereka? Berapa banyak? Dari yang dikasih oleh Tuhan. Hidup hanya sementara, hidup hanya kesempatan. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu Anda untuk Anda memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik. Kita masih hidup hari ini, itu tandanya Tuhan mau pakai kita untuk kita bersaksi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan akhiri pertemuan perjamuan kita hari ini. Mari kita berdoa dengan doa. Bapa di surga, puji dan hormat kami naikkan kepada Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan sudah pimpin kami, sehingga hari ini kami bisa memuji Tuhan dengan baik. Kami sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguh Tuhan adalah kesempatan yang sangat indah yang bisa kami pergunakan dalam hidup ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhanlah yang memimpin, mengantarkan kami, baik yang jauh maupun yang dekat, agar kami sampai ke tempat yang kami tuju. Kami dalam keadaan sehat dan selamat. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan kehidupan kami sepekan seminggu ini ke depan. Tuhan kami serahkan, kiranya Tuhan yang memimpin hidup kami, agar kami bisa bersaksi, bisa menyampaikan kebenaran, memberitakan Injil kepada orang-orang yang perlu diselamatkan. Tolong kami Tuhan, pimpin dan sertai. Kami juga berdoa Tuhan untuk pertemuan perjamuan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, baik tempat yang kami pakai ini, orang-orang yang ada di sekitarnya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Mohon Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memimpin, Tuhan yang menyertai, agar apa yang kami lakukan semuanya ini adalah untuk kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri pertemuan perjamuan ini dengan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah pertemuan perjamuan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan kuat dan tetap semangat untuk kita memuji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini acara kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Maranatha.